Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi selalu, teman-teman sekalian. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan video kita yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita telah menginputkan saldo awal, kemudian input data card file, baik itu kartu supplier, kartu customer, dan juga employee, kemudian dilanjutkan dengan data inventory, maka pada kesempatan ini kita akan lanjut untuk melaksanakan transaksi, baik itu transaksi penjualan maupun transaksi pembelian barang dan juga jasa. Baik, tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kembali ya mengenai data inventory dan juga suppliers ya. Jadi kalau di Mayop itu ada data inventory, tetapi kita juga bisa membedakan dengan supplies. Apa itu inventory? Inventory adalah data persediaan yang selanjutnya data itu akan kita jual kembali atau bisa disebut dengan data dagangan. Kemudian data supplies itu adalah data habis pakai yang biasanya kita pakai sendiri. Kita dapat memperlakukan data itu sebagai data inventory, contohnya ya, misalnya kertas saja. Jadi kertas itu bisa kita kategorikan sebagai data inventory apabila kita sebagai pemilik toko ATK yang kertas itu akan kita jual kembali, maka itu dikategorikan sebagai data inventory. Tetapi kita juga bisa memperlakukan kertas itu sebagai data supplies apabila kita memakai kertas itu untuk kita pakai sendiri, tidak kita jual kembali, itu disebut dengan data supplies. Nah, kenapa kita harus tahu perbedaan antara inventory dan supplies? Karena di Mayop ini berbeda dengan akuntansi pada umumnya ya. Jadi perlakuan di Mayop mengenai data inventory itu nanti bisa dimasukkan ke dalam menu sales ya, menu sales ini untuk penjualan ya. Di sini ada enter sales, kemudian juga ada receipt payment. Kemudian juga bisa dimasukkan ke dalam menu purchase ya, atau pembelian. Di sini ada enter purchase, kemudian ada pay bill. Ini untuk data inventory. Kemudian data inventory bisa juga dimasukkan selain sales dan purchase, itu selain data inventory akan dimasukkan ke dalam menu RJE atau record journal entry ya. Selain data inventory bisa juga dimasukkan ke dalam menu banking. Jadi selain data inventory itu masuk ke dalam menu RJE, tapi juga bisa dimasukkan ke dalam menu banking. Nah, banking ini bisa masuk ke spend money atau masuk ke receipt money. Jadi itu perlakuannya berbeda antara data inventory dan selain daripada data inventory. Itu saya mengingatkan kembali, siapa tahu ada yang lupa. Baik, kita lanjut saja ke video selanjutnya, yaitu kita akan melaksanakan transaksi penjualan barang. Oke, di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu nota transaksi atau soal yang akan kita bahas. Ini saya ambil dari buku Praktikum Mayop 2 karya Bapak Basuki Hadi Prayetno, dosen Undip, dan kita kolaborasi dengan channel YouTube by 46 ya. Di sini ada sampel transaksi berdasarkan transaksi dalam Mayop. Nah, ini bukti transaksi bank masuk. Kita akan input nanti pembayaran piutang bulan lalu. Kita masuk itu ke dalam, masukkan ke dalam sales, receipt payment ya, pemasukan. Kemudian ini berkaitan dengan penjualan juga, judulnya purchase order. Ini kita masukkan ke dalam sales, enter sales ya. Yang
Selanjutnya ini purchase order, tetapi ini kita tidak bisa menginputkan transaksi karena ini belum disebutkan di situ tentang nominal keuangan yang ada, jadi masih kosong. Jadi kita belum bisa untuk melakukan transaksi dengan data ini. Yang ini bukti kas masuk, ini nanti akan kita inputkan sales, enter sales berupa service, pelayanan, dan juga receipt payment. Yang selanjutnya adalah laporan penerimaan retur. Nah, ini kita akan masukkan ke sales dan enter sales. Oke, kita langsung masuk ke menu MyOp-nya. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu, ini dari development MyOp itu sudah di setting sedemikian rupa ya. Kalau kita perhatikan di sini dari menu account, banking, sales sampai dengan card file, kita lihat bahwa menu di sebelah kanan ini adalah menu-menu yang berhubungan dengan penerimaan uang. Kemudian menu yang sebelah kiri adalah menu-menu yang berkaitan dengan pengeluaran uang. Kita lihat di sini account. Ada base link, kemudian di sebelah kiri ada send to account. Kemudian banking, di sebelah kanan ada receive money, di sebelah kiri ada spend money. Kemudian sales, penjualan, ini ada receive payment, cuma sebelah kanan saja. Kemudian di time billing ada activity log, kemudian ada activities list. Purchase demikian juga, pembelian ya, dia pay bill aja. Payroll juga. Nah, ini merupakan suatu keistimewaan dari MyOp. Jadi untuk membedakan, sebelah kanan adalah penerimaan, sebelah kiri adalah pengeluaran uang atau pengeluaran barang. Selanjutnya kita akan langsung melakukan transaksi receipt payment. Namun sebelumnya kita akan ubah dulu, karena kita akan melakukan transaksi baik itu penerimaan atau pengeluaran, maka kita ubah dulu di kas besar kita ya. Kita masuk ke account, kemudian account list, kemudian di kas besar kita lihat tipe accountnya itu adalah masih other current asset ya. Ini kita ubah menjadi bank supaya nanti bisa melakukan transaksi baik itu pemasukan atau pengeluaran. Kita ubah menjadi bank. Oke, kita okekan. Sudah. Kemudian kita close, kita masuk kembali ke sales. Kemudian receive payment ya. Nah, di sini deposito account-nya 1162 itu sudah masuk ke ngelink ke rekening bank kita 8802 ya. Kita langsung isi saja, tapi kita tampilkan dulu soalnya. Nah, soalnya kita akan masukkan sales receipt payment diterima dari toko Ramai Listrik. Kita lihat, kita cari di sini toko Ramai Listrik. Ini belum tampil ya. Kita kecilkan dulu supaya iya. Oke, seperti itu kita sebutkan toko Ramai Listrik. Oke, kita klik saja atau use customer. Oke, sudah. Di sini amount-nya itu kita isi sesuai dengan yang ada di sini, 20 juta. Oke, metodenya ini nggak perlu ya, metodenya nggak usah, langsung aja ini otomatis. Kemudian memonya ini kita bisa ubah, tetapi ini kita biarkan saja. ID-nya, ID-nya ini otomatis itu. ID-nya ya otomatis. Ini di generate langsung. Kita ubah tanggalnya sesuai dengan tanggal ini 01 kemudian 11/2019.
Oke, diskonnya tidak ada diskon. Total amount-nya 20 juta. Kita lihat di sini out of balance-nya masih 20 juta. Nah, ini harus kosong, harus nol. Ini kita tap lagi supaya ini naik ke atas dan out of balance-nya nol. Nah, oke. Seperti itu. Kemudian kita bisa record. Oke, sudah masuk. Kita akan coba lihat untuk transaksi yang baru kita input. Ngelihatnya adalah di transaction journal. Nah, kita lihat di sini, kita ketikkan ringnya saja. Ini sales ya, kita ketikkan ringnya. Saya mulai tahun 2000. Kita tap. Nah, ini sudah masuk. Nah, kita masukkan di receipt ya. Di receipt payment, kita lihat receipt payment. Ini sudah masuk untuk inputan kita yang barusan kita inputkan. Oke, close. Kita akan lanjutkan. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi penjualan seperti di soal ya. Nomor halaman 14, sales, enter sales. Kita klik di sini adalah enter sales ya. Maka akan tampil seperti ini. Kita lihat di pojok kiri atas itu ada invoice, kemudian order dan juga quote. Quote ini adalah semacam kita penawaran produk atau promosi produk dari toko kita, dari perusahaan kita ke customer. Kemudian order ini adalah dengan promosi produk kita disetujui atau ada customer kita yang pengen pesan, maka dia menggunakan order. Kemudian setelah itu melakukan transaksi, kemudian diterbitkanlah invoice seperti itu. Nah, di sini kita asumsikan bahwa quote dan order sudah dilalui, kemudian kita akan melaksanakan transaksi, maka kita terbitkan invoice. Oke, kita lihat soalnya. Kita ada pesanan ya, dari toko Raja Wali Perkasa. Kita klik di sini. Kita cari tokonya, toko Raja Wali Perkasa. Ini kalau mau nambah juga bisa ya. Jadi kalau mau nambah customer lagi, itu bisa new. Kemudian seperti input awal kemarin. Kita lanjutkan toko Raja Wali Perkasa di sini seperti ini. Kita use customer. Oke. Sudah termnya. Ini terminnya adalah 30 hari sejak tanggal transaksi. Kemudian invoice-nya ini otomatis. Nah, pajaknya di sini belum masuk pajak, maka di sini yang di atas ini kita lepas centangnya ya. Karena ketika nanti sudah input pajak, maka nominalnya akan berbeda. Ini belum masuk pajak, jadi kita lepas centangnya. Tanggalnya, nah ini tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal transaksi, tanggal 4/11/2019. 4 bulan 11 tahun 2019. Oke. Nah, sebelum kita ketikkan customer PO, nomor PO ini, maka kita akan pilih dulu layoutnya. Ya, kita mau pilih layoutnya, kita coba klik di sini. Jurnal ada layout ya. Ini ada beberapa pilihan. Di sini ada service ya, kalau kita melakukan pelayanan. Kemudian ada item. Nah, ini kalau kita menjual per item ya, seperti yang akan kita laksanakan ini. Kemudian profesional, ini kita melayani jasa konsultan dan yang berkaitan dengan itu. Kemudian time billing ya, itu untuk data keseluruhan yang telah kita laksanakan. Kemudian ada miscellaneous, ini data-data lainnya. Kita akan pilih item ya. Maka nanti notanya akan berubah menjadi seperti ini. Kita okekan. Kita lihat dia sudah berubah. Kita isikan tanggalnya lagi ya, kita betulkan. 04. Error. Bentar. 04 tanggalnya 04/11
2019. Kita tap nomor PO-nya atau customer PO-nya AC 1111. Kita kasih spasi. Lanjut kita tap, kita isikan ini penjualan 40 itemnya, kemudian back ordernya nggak ada, item numbernya unit ya. Ini kita langsung tap, maka akan ada pilihan di sini TV Sony 14 in. Ini kita use. Oke. Harganya sudah masuk 960, diskonnya nggak ada, totalnya. Oke, totalnya senilai segitu 38.400.000 ya. Lanjut, kita tap ya. Ini harusnya kita panjangin supaya kelihatan. Oke, pajaknya PPN. Kita agak kecilkan ya, biar nggak mengganggu. Pajaknya PPN, kita tap PPN. Oke, kita tap, kita masuk ke baris kedua 15. Kemudian kita tap adalah 21 in. Oke. Kita tap lagi, harganya sudah otomatis, jumlahnya juga sudah otomatis 25.200 dan lain sebagainya. Masuk ke baris ketiga 20 ya. Tap 29 in. Sudah otomatis. Oke. Jadi selanjutnya kita lihat di sini subtotalnya adalah 135.600.000. Ini belum pajak. Jadi ketika ditambah pajak yang PPN 10% adalah 135.600 ditambah dengan 13.560, 30.560.000 ya, maka total amountnya adalah 149.160.000 sama ya. Kemudian ini keterangan yang melengkapinya. Salesperson adalah ketika ada salesnya kita bisa ketikkan namanya di sini. Kemudian commonnya, ketika kita ada common ya kita bisa ketikkan di sini. Pengirimannya via apa, kita bisa pilih di sini. Kemudian promise date-nya, janji pembayarannya kita bisa ketikkan di sini. Nah, itu di sini tidak ada keterangannya, kita tidak perlu isi itu. Jurnal memonya, tokonya oke, referralnya nggak ada. Kemudian invoice delivery statusnya adalah langsung ke printer. Oke, strike-nya nih nggak ada pengirimannya ya. Kemudian pembayaran hari ininya nggak ada, bayarnya cash 140. Oke, kita bisa langsung record saja. Kita record. Oke, kita akan lihat untuk transaksi kita di transaction journal. Sales kita lihat di sini. Transaksinya oke, kemudian harga oke, 100 ini oke semua. Oke, kita close, kita lanjutkan untuk input data selanjutnya. Kita akan coba untuk menginput soal selanjutnya yang kita kebawahkan. Kita akan menginput bukti kas masuk ya dari sales, enter sales, pelayanan dan receipt payment ya dari toko Tolak Marat. Ini enter sales ya, kita klik enter sales. Kemudian kita lihat di sini adalah service ya, berarti ini apa layoutnya, nanti kita pilih service ya, service, kita pilih service. Oke, layoutnya berubah ya.
Kemudian kita pilih di sini adalah toko tolak barat. Oke. Termnya 30 hari, tagnya tidak ada. Kemudian kita date-nya adalah tanggal berapa nih? 30/11 ya. Kita 30/11/2019. Kemudian PO-nya nggak ada, nomor PO-nya. Oh ini 11002. 11002. Lanjut, di sini adalah pembayaran jasa servis. Pembayaran jasa servis TV ya. TV. Akunnya ini 41120. Kita lihat, kita pilih 411 pendapatan servis berarti ya. Use account, amount-nya berapa itu? 100.000. 100.000. Oke, pajaknya nggak ada, NT ya. NT nggak ada. NT. Kemudian oke, sudah. Keterangan selanjutnya ini biaya pengirimannya nggak ada, tagnya NT, total amount-nya. Oke, kita bisa langsung record saja, ini sudah sesuai. Record. Oke. Ini kesalahan spelling kita ignore all kan aja. Ignore all lagi. Oke. Kita akan lihat transaction jurnalnya di sales itu di bawah ya. Ini di bawah sudah masuk. Kemudian receipt-nya belum masuk ya. Ini di salesnya sudah masuk 100.000. Kemudian receipt-nya juga kita inputkan lagi nih. Receipt payment-nya 100.000. Terus sales di receipt payment-nya kita toko tolak Maret 100.000. Oh sudah. Ini berarti di receipt payment-nya juga harus kita input ya, karena itu enter sales service-nya dan juga receipt payment-nya itu belum masuk. Kita inputkan di sini toko tolak Maret 100.000 sudah masuk ya. Tinggal input aja. Oke, metodenya tidak usah, amount-nya 100.000 ya. Metodenya tidak ada keterangan. Oke, sudah on nol. Kita record. Cancel. Kita lihat transaksi jurnalnya. Oke, 100.000 sudah masuk. Kemudian di receipt-nya juga 100.000 sudah masuk. Close. Kita lanjut untuk transaksi selanjutnya. Di bawahnya itu return ya. Laporan penerimaan return, enter sales ya. Kemudian itu item ya. Layoutnya item kita okekan. Toko Sami Jaya. Oke, tagnya nggak ada. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 21 bulan 11 2019. PO ordernya 11001. Shape-nya 2 unit.
Ini karena retur kita kasih minus ya, minus 2. Kalau retur itu harus dikasih minus ya, karena dia diretur, dikembalikan ya. Ini dua unit yang diretur, kita ketik minus 2. Kemudian back ordernya kita lihat di sini adalah TV Aquira 29. TV Aquira 29. Oke, price-nya 2.400.000 betul, kali 2. Diskonnya nggak ada. Totalnya 4.800.000. Oke. PPN-nya nggak ada. Nah, PPN-nya 10% ya. Ini sudah ditaruh di sini, PPN-nya 10%, 480.000. Jadi 4.800.000 ditambah 480.000, totalnya 5.280.000. Salesnya, keterangan sales common, pengiriman dan janjinya tidak ada, jurnal memonya, referralnya dan lain sebagainya. Pitodenya pembayaran hari ini itu tidak ada. Jadi langsung kita record saja. Record. Oke. Ini ignore all saja, tidak mungkin sama. Oke, kita lihat transaksi jurnalnya. Kita lihat transaksinya. Oke, sudah, ini masuknya 3 juta ya. Kemudian kreditnya sama. Oke, resipnya juga sudah. Oke, jadi seperti itu untuk transaksi penjualan. Kita akan lanjutkan ke transaksi pembelian atau purchase. Nah, di sini. Cuma kita akan lihat dulu soalnya di sini ya. Transaksi penerimaan atau pembelian. Nah, di sini ada bukti bank keluar. Kita akan input di purchase by bill di sini. Kemudian lanjut di laporan penerimaan barang. Ini belum bisa kita adakan transaksi karena belum ada nominal yang tertulis di sini. Selanjutnya nota selanjutnya adalah faktur dari toko Cerah Sempurna. Kita akan input nanti di purchase, enter purchase di sini. Kita langsung mulai di ini purchase by bill. Kita klik di by bill. Nah, di sini sudah ada buy from account. Kita akan menggunakan rekening BCA 5701, betul. Kemudian saldo kita masih 45 juta di sistem ya. Nah, kita lihat di sini suppliernya. Suppliernya adalah toko Ramai. Ya, toko Ramai Listrik. Kita cari. Bukan toko Ramai Listrik, tapi adalah toko Sony ya. Sony. Nah, karena yang toko Sony. Use 40 juta. Statement tag-nya ini bisa kita edit, tapi kita menggunakan yang ini saja. Kemudian memonya juga bisa kita edit, tapi kita menggunakan yang ini. Cek nomor ceknya kita ikuti saja karena kita baru melakukan transaksi sekali ini. Nomornya kita sesuaikan dengan ini, tanggal transaksinya tanggal 2/11/2019. Amount-nya 20 juta. 20. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini out of balance-nya belum 0, kita akan nolkan. Kemudian kita lihat di purchase statusnya masih open karena belum lunas ya. Nah, kalau sudah lunas sudah close itu. Kemudian diskonnya ndak ada 20
amount-nya 20 juta kita tap. Oke. Jadi setelah kita tap langsung out balance-nya di transaksi ini adalah 0. Kita langsung record ya. Record, maka dia akan masuk ke dalam. Oke, kita cancel, kita lihat transaksinya. Ini kita lihat di disbursement ya. Oke, sudah masuk. Kita lanjut ke soal yang kedua di faktur. Kita akan menginput di purchase, di enter purchase. Kita klik enter purchase. Nah, ini juga sama dengan sales ya, ada 3, tapi kita langsung aja ke bill ya. Suppliernya Toko Cerah Sempurna, kita inputkan di sini Toko Cerah Sempurna. Oke, naiknya itemnya, terminnya 30 hari, tagnya belum ya, jadi kita hilangkan centangnya. Kemudian oke, ini nanti amat ya. Ke purchase-nya 003, oke. Tanggalnya 02 11. Jangan di dulu 02 11 2019. Oke, sudah. Kemudian supplier invoice-nya ini enggak ada. Kita lanjut ke sini keterangannya. Ini layoutnya kita lihat dulu karena ini faktur. Kita akan beli item ya. Ini kita ubah dulu layoutnya. Nah, oke, sudah kita ketik di sini, kita klik di sini. Ini 50. Kemudian back ordernya nggak ada, item numbernya itu kapasitor ini. Price-nya kapasitor itu 155 000 7.750.000. Oke. Lanjut yang kedua adalah 300. Resistor kapasitor, resistor mana nih? Kita cari resistor. Oke. Item use. Kemudian harganya 3.000. 300 900.000. 900.000. PPN baris ketiga 50 unit. Monitor mana nih? 400.000. Totalnya 20 juta. Oke. Kemudian ketika ada yang retur, maka ini juga kita seperti yang tadi enter sales itu menggunakan tanda minus atau negatif ya. Jadi kalau ketika ada yang retur berapa biji, maka kita inputkan di sini menggunakan negatif 2 dan lain sebagainya. Kita lihat komennya, ketika ada komen silahkan ditulis, kemudian pengirimannya lewat mana silahkan dipilih di sini, kemudian promise-nya atau janji pembayarannya itu silahkan kalau ada ditulis. Kemudian jurnal memonya kita ikut sini saja. Nah, ini di sini total amount-nya adalah 31.515.000 ya. Ini adalah hasil penjumlahan dari subtotal ini ditambah dengan pajak atau tag-nya.
Oke, seperti itu. Kita langsung record saja. Record. Ini spelling, kesalahan spelling. Ya, kita ignore all saja. Nah, ini account right plus has detect that this supplier. Ini apakah kita merubah tagnya menjadi 40? Oh, enggak usah ya, menjadi 46,5%, enggak usah. Kita tidak merubah apapun yang ada di situ, kita nokan. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya di transaction journal. Purchase sudah masuk ya, sudah masuk. Kemudian dispatch-nya sudah masuk, receipt-nya juga, sales-nya juga sudah masuk ya. Purchase-nya sudah masuk. Oke, seperti itu video kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di video yang akan datang. Dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.